Dan kami memang mau baik-baik, bukan mau dengan cara-cara yang nggak baik, dengan cara hukum. Salah satu buktinya adalah kami pakai kuasa hukum Pak Yudhoyono. Saya tahu persoalan rekan-rekan ini terkait masalah perubahannya Pak. Kemarin saya Jumat curhat seminggu lalu. Saya datang ke Terminal Madiopuro. Itu juga para supir angkot itu juga berkeluh. Yang pertama terhadap trayek angkot itu belum ada penyesuaian harga, sementara harga BBM sudah naik. Akhirnya saya komunikasi dengan wali kota dan DPRD. Karena itu bukan tugas saya, tapi saya tampung. Termasuk ada pohon yang tumbang menimpa angkot dan masyarakat. Itu saya komunikasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, mereka yang tidak memiliki SIM, saya bantu. Ada lagi proses pajak yang mereka ingin perpanjangan pajak 5 tahun karena itu terkait tentang kelompok dari koperasi, sehingga sulit. Akhirnya saya bypass untuk mereka boleh dan bisa mengurus sendiri. Yang penting tidak ada duplikasi dari koperasi. Nah itu kita tidak lanjuti. Termasuk mereka juga adanya bentor. Bentor ini kalau kita berbicara ilegal, tidak ada di dalam undang-undang lalu lintas itu mengizinkan tentang bentor. Tapi kan kita juga tidak bisa terlalu saklek karena ini kembali lagi masalah perut. Gitu. Nah jadi jangan sampai salah, jangan dilintir-lintir cerita bahwa Polresta ini ada berpihak ini segala macam, nggak ada. Kalau kami ini berpihak, nggak perlu akan kami mengundang timnya Pak Roni CS, nggak perlu. Pasti kami turun sendiri, tapi kan tidak. Makanya saya minta nanti dokumen-dokumen yang tadi pembayaran terhadap retribusi lah kasarnya kepada pemerintah Kota Malang, termasuk yang sudah masuk kepada Lavalet, kami tidak akan ditembusi. Karena kami harus mendalami. Kalau setelah itu kan tidak, karena tadi sudah setelah COVID katanya kan penjelasan setelah COVID sudah tidak dilibatkan ya, makanya mungkin setoran tidak diterima lagi ya. Bukan Pak Tambahan, kalau masih COVID kita masih setor. Bahkan 2020-2021 walaupun COVID separah-parah itu kita tetap setor sesuai permintaan Lavalet. Yang terakhir tidak? Terakhir tidak itu 2022 Januari. COVID kan 20 Maret. Yang bulan Maret 2022 itu bulan terakhir ke Dispenda kita ditolak. Kalau kita stop ke Dispenda itu bulan 4 Bapak. Kemudian yang tapi sebelumnya Dispenda sudah. Bahkan yang bulan tahun 2022 bulan 1 bulan 2. Bisa dengarkan juga. Kami melanjutkan yang tadi. Kan 2022 bulan Januari pihak rumah sakit tidak mau menerima, sedangkan pihak Dispenda itu menerima setoran kami 2022 sampai bulan April. Memasuki bulan 5 tahun 2000 bulan Mei 2022 pihak Dispenda tidak mau menerima setoran kami karena dengan alasan kita harus ada penerimaan aset dari pihak Lavalet dan kita harus selesaikan dulu permasalahannya itu sampai sekarang. Dan untuk tambahan Bapak, ini saya mewakili dari 19 orang jukir Lavalet. Kita ini pengelola parkir, bukan premanisme. Karena dulu ada sempat selentingan omongan pihak jukir Lavalet dianggap premanisme. Kalau dianggap premanisme kita kan nggak akan disetor ke pihak Dispenda sama pihak Lavalet Bapak. Terus yang kedua, kita tetap menjadi pengelola parkir rumah sakit Lavalet dengan teknis yang diatur bersama. Yang tiga, jika memang ingin kita berbadan hukum, kita akan membuat. Kita sanggup 19 orang ini akan berbadan hukum. Terus
Yang keempat, jika kita mempunyai kesalahan dan kejelekan, koreksi dan sampaikan kepada kami. Jikalau ada dari rekan-rekan kami yang pelayanannya kurang terbaik sehingga dapat komplain dari rumah sakit, kita akan perbaiki. Dan yang kelima, jangan lupakan histori kami selama 37 tahun mengelola parkiran rumah sakit Lavalet. Terima kasih. Terima kasih. Saya minta data-data tadi yang saya minta ya Pak, disiapkan segera, diserahkan kepada kami. Mungkin ada kasih hukum Pak Gunawan, nah itu yang kasih hukum saya. Nanti diserahkan ke Pak Gunawan. Siap, Pak Gunawan ya, kumpulkan. Termasuk nanti mungkin dari Lavalet juga kami akan dalami juga dokumen dan informasi dari teman-teman jukir, kami akan dalami. Nanti dari Lavalet juga kami akan dalami. Karena kalau kita bahas per hari ini nggak akan selesai pasti, nggak akan selesai. Nah, saya berharap dengan mengadakan rapat koordinasi pertama ini, tolong sama-sama saling menjaga dan saling menghormati. Itu sangat penting di bumi Arema ini. Ya, sekali lagi saya tekankan, saya memang bukan orang Malang, tapi saya cinta dengan kota Malang ini. Makanya saya berdinas bolak-balik ke Malang. Nah, tolong sama-sama jaga kondusivitas. Kalau ada persoalan-persoalan yang masih belum tercapai dalam satu frekuensi, tolong dikomunikasikan. Ya, saya minta Pak Roni ya, komunikasikan dengan kami di Polresta Malang Kota. Nanti pihak Lavalet juga Dr. Maya komunikasi, terus dari pihak pemenang lelang juga komunikasi, sehingga tidak ada fitnah. Saya paling tidak suka kalau difitnah terhadap apa yang tidak kami lakukan. Ya, kami melaksanakan ini tulus dan ikhlas, semata-mata biar kedua belah pihak ini apa yang hambatan, apa yang diharapkan, apa yang keberatan itu terakomodir. Kalau kami tidak bisa menyelesaikan persoalan yang akan kami bawa kepada tingkat Kota Malang, itu DPRD dan Wali Kota, akan saya minta itu. Karena termasuk bukan hanya terhadap Lavalet, itu tentang cucian mobil wow, itu juga nggak kelar-kelar. Yang ada di Kedung Kandang itu, keluar parkiran tol itu juga nggak selesai. Nah, saya berharap dengan adanya rapat koordinasi undangan ini tidak menjadikan ini suatu trigger, menjadikan ini bibit persoalan, tetapi ini untuk kita musyawarah untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau sampaikan dari Sekali lagi, saya lupa. Kemarin yang bulan Desember ini cuma tangan aja. Ada 2 orang. Desember kapan di 2022 kemarin, Desember 2020 kemarin. Pak Pisnadi selaku koordinator pertama, utamanya kan Bapak Roni, kedua kan Bapak Pisnadi baru saya. Itu Bapak Pisnadi kan rumahnya di Muharto. Ada ketua orang tuanya Muharto lah, main ke rumah Bapak Pisnadi. Katanya disuruh PT Surabaya. Itu menjelaskan tentang ya kita suruh ikut kerjasama sama beliau lah. Katanya dengan alasan gini-gini. Itu ada suruhan dari Bapak siapa katanya? Kutu. Bapak Kutu. Kutu siapa? Dari Polres katanya Bapak. Itu kemarin Bapak Pisnadi sendiri yang disamperin sama orang Muhartonya sendiri. Oh, ini Pak Kutu. Ya. Itu kondisi dengan kami sampaikan pada saat itu kan kita rapat di rumah sakit. Pada saat itu ada Pak Didi juga Bidung, ada Pak Agus, ada dari rumah sakit. Kemudian disampaikan dari pihak pengelola lama tidak hadir. Nah, kemudian kami kenal dengan yang namanya Pak Udin Batal. Udin. Siap. Kami minta tolong untuk Udin menjembatani kemudian supaya hadir, kita bisa ketemuan di rumah sakit. Itu jadi jangan salah persepsi, Bapak kemarin tidak hadir. Yang enggak yang dimaksud itu Pak, kan dari rekan, kok sampai diantarin yang ke rumah itu ketua Muharto namanya Pak Busana. Pak Busana dulu itu akrab sama almarhum ayah saya, dan itu duetnya selama di Muharto. Enggak, yang Pak Busana itu siapa ya? Sana siapa? Pak Busana itu informasi dari Pak Udin ketua RW kan. Nah itu. Bahkan Bapak Mas, gini kita dalami saja karena ini berkait-kait dengan orang lain.
Pak Butuh itu datang ke tempat Udin menyampaikan ke orang lain tidak ada di sini. Kita nggak bisa juga menghakimi bapak belah pihak dong. Mohon maaf Bapak. Cuma Jadi nanti kita ya enggak, informasinya boleh, tetapi kan kita tidak bisa menghakimi orang. Ini Pak Butuhnya ada, dia datang ke tempat Udin menggunakan orang lain menyampaikan. Nah, nanti akan kami dalami oleh tim. 4 orang ini satu frekuensi nggak itu? Iya kan? ya Bapak, terima kasih. Mohon maaf Bapak. Iya nggak apa-apa, silakan. Ada yang lain? Mungkin dari teman Poding dari Forkopimcam? Ya silakan Pak. Dari kecamatan Pak, ini kecamatan mungkin adalah wilayah tertutupi terkena demo dan sebagainya. Jadi harapan saya menjadi harapan Pak Kapolres, monggo ini disikapi dengan kepala dingin, jangan sampai ada kekacauan ataupun huru hara di wilayah kecamatan Bojen. Jadi monggo ini diselesaikan secara baik-baik, tidak ada yang merasa dirugikan. Demikian. Ya. Terima kasih Pak, mewakili camat. Intinya tadi sama. Kita ini tidak ingin ada orang-orang yang terzolimi, ya kan? Nah, makanya kedua belah pihak kita undang, kita sampaikan. Tetapi kita tidak bisa hanya memutuskan di hari ini. Kami butuh ada informasi, dokumen, keterangan lain yang harus kami dalami. Nah, nanti apabila duduk bareng ya antara pihak Lavalet, pihak yang menang tender dengan pihaknya Pak Roni, silakan. Apabila itu ketemu, monggo, alhamdulillah. Jika tidak ketemu, ada jalan-jalan lain yang kita tempuh, apakah jalur hukum, apakah kita akan mengundang melalui hearing DPRD dan lain-lain. Itu kita akan fasilitasi. Dari Pak Raming, Pak Raming. Ini Pak. Mohon izin yang kami hormati Pak Kapolres Kota maupun Kapolkot Kapolres Kota dan Pak Kapolsek dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami hanya menambahkan aja. Kami sudah sering diajak koordinasi untuk rapat bersama di Lavalet. Dengan adanya itu kami tidak melihat siapapun, yang penting dalam kondisi dan kekeluargaan. Tetapi dari pihak Pak Roni sering diundang dan hadir. Itu yang kami kadang-kadang setelah sudah dijelaskan mungkin ada kurang paham atau kurang enak dengan hati, juga tidak menghargai dari polsek maupun Koramil, langsung aja tinggal pergi. Nah, ini yang kan kami sesali seperti itu. Katanya kita ini orang Jawa, saling menghargai, menghormati. Nah, kalau kita bisa menghargai orang lain, pasti kita akan dihargai orang lain. Kan seperti itu. Ya, kami mohon untuk pihak Pak Roni harus besar hati kan gitu, diselesaikan secara kekeluargaan bagaimana. Kan kita sudah sering kumpul 3 kali mungkin di Lavalet itu. Nah, itulah makanya kami mohon ini untuk rekan-rekan yang parkir lama ini, ayolah kita saling menghargai kan gitu, seperti itu. Itu aja dari kami. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Nah, saya berharap makanya ini alhamdulillah makasih Pak Roni beserta timnya diundang oleh Polresta hadir karena tujuannya untuk itu. Nah, ini wilayah yang netral, jadi jangan berpikir bahwa ada keberpihakan dengan Polresta ini, tidak. Yang pakai kita undang semua. Makasih ya Pak ya. Ya. Ada mungkin? Ayo Pak, Mas Indal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, kami Pasi Interpolin Kota. Nama kami paling unik, itu Faisal PU. Yang terhormat Bapak Kapolresta, yang kami hormati Kabakop,
Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ini sudah kami amati perkembangan maupun arahan dari masing-masing pihak tentang lahan parkir. Intinya sentralnya cuma satu, intinya di Kampung Tengah, yaitu Pro. Jadi masalah ini saya harapkan cuma satu yang sudah ada di kita, karena ini menjelang tahun 2023. Kami dengan pihak Polres, kami berharap sekali supaya permasalahan ini sepele diupayakan supaya diselesaikan dengan cara kekeluargaan budaya kita, budaya timur. Jangan menggunakan budaya-budaya yang dari luar yang tidak ada adabnya, sehingga nanti akan memperkeruh suasana tahun-tahun politik nanti. Itu akan pasti merembet. Untuk itu kami harapkan cuma menggunakan satu kata, itu filosofi orang Jawa. Mohon maaf, kebetulan saya juga bukan orang Jawa, tapi filosofi Jawa saya pegang teguh. Di mana bumi dipijak, di situ langit saya junjung. Makanya pegang satu kata, tidak usah banyak-banyak. Itu filosofi orang Jawa. Komunikasi. Toko ngomong-ngomong, ngasih, selesailah permasalahan. Saya lihat di sini saya sudah amati semuanya orang-orang cerdas. Alhamdulillah, orang cerdas semua. Negara Jerman Barat, Jerman Timur, dua negara saja bisa akur. Masa kita yang begini tidak bisa? Tunjukin bahwa kita mampu dan kita cerdas. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pelu, kasih intel kodim. Ya sama, intinya semua adalah untuk kita sama-sama menjaga Timnas. Kasih waktunya sebentar untuk membina. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Prok, Kak Jamil, dan semua yang hadir di sini yang sudah disebutkan satu-satu, untuk rekan-rekan yang ada di pengelola parkir lapangan dan aman. Mohon izin Bapak, jadi alhamdulillah, jadi mulai rapat awal saya ikut di lapangan. Jadi posisi kami sebenarnya sangat rendah sekali, yaitu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mediasi dengan secara baik-baik, komunikatif yang enak, kemudian bagaimana solusinya, kemudian dari pihak Polres juga, kemudian dari pihak rumah sakit juga minta tolong kepada saya pribadi untuk istilahnya anak-anak ini tadi supaya bisa lebih baik, istilahnya ambil keputusan tidak semena-mena, di rapat pun tidak langsung membubarkan diri, ikuti alur. Dan itu sudah saya sampaikan ke anak-anak juga, sampai terakhir kita pertemuan dengan Pak Dadang juga beberapa kali dengan Pak Dadang, itu sampai ada survei yang tadi sudah dijelaskan semua. Itu saya mempersilahkan, silakan pihak rumah sakit mau survei, mau segala macam silakan. Sampai Pak Dadang melanjutkan untuk masalah PT. Itu masalah PT, oke, untuk badan hukum akan kita siapkan. Dan anak sudah saya suruh menyiapkan untuk badan hukum. Alhamdulillah sudah ready. Cuma karena ada sesuatu hal yang mungkin sedikit, ya itu tadi, alhamdulillah yang tadi dikatakan oleh Bapak Kapolres, jangan sampai terjadi fitnah. Kita kepinginan baik semua, jadi kita ikuti arahan yang baik ini tadi, kita jalani untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang baik, dan insya Allah tidak akan ada yang dirugikan. Dan itu saya sudah tanamkan ke anak-anak, jangan khawatir.
kalau kamu semua niat baik, tidak ada niat yang jelek, Allah Ta'ala akan membantu kamu semua sekalian. Amin. Karena pertolongan Allah jauh lebih besar daripada niat Anda semua. Itu saya sudah mengatakan ke anak-anak, dan alhamdulillah insya Allah mungkin dari pihak Lafalet atau lainnya juga mungkin nanti ada kesulitan komunikasi langsung dengan Mas Rani atau lainnya, pengurus lainnya, dari pengelola lainnya. Saya bisa mewakilkan juga ke Pak Sujono atau juga bisa langsung nanti kontak kami. Jadi insya Allah atau mungkin dari pihak Polres atau Polresta juga mungkin akan insya Allah saya kepingin ini jadi baik semuanya. Dan insya Allah anak-anak pun akan mengikuti. Jadi kita akan mungkin tadi dijelaskan oleh Pak Kapolres Bapak, mungkin kalau hari ini tidak mungkin selesai, jadi itu mungkin tambahan dari kami. Kalau masalah survei, memang sudah ada kesepakatan waktu itu terakhir. Masalah survei, setelah survei, tinggal masalah setoran, dan itu sudah hampir mendekati selesai. Setoran yang harus diajukan, yang harus diberikan oleh pihak pengelola lama ke pihak rumah sakit. Nah, kemudian di rapat terakhir, kebetulan saya masih waktu itu kalau nggak salah, saya lagi opnam juga di Lafalet juga, saya nggak bisa hadir, jadi ada juga beberapa kadang saya nggak bisa hadir, itu ternyata ada sedikit perubahan, itu aja yang menjadi rapat terakhir itu saya tidak bisa hadir karena itu. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan pertemuan kali ini nantinya akan bersambung lebih baik dan menjadi islah satu jalan yang baik untuk kita semua, Mungkin nanti kalau ada kesulitan menghubungi dari pihak Polres atau bagaimana, atau dari Lafalet bisa ke Pak Sujono atau juga ke kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini dan diberi kesempatan untuk bicara. Selamat siang Pak Kapolresta. Untuk jajarannya juga terima kasih kepada pimpinan untuk Rumah Sakit Lafalet, juga pemerintah daerah. Saya perkenalkan, saya Suryo Pak. Saya Suryo, kantor kami di Jalan Ditandui, untuk rumah saya di Halaya Pak. Ya. Saya berkuasa hukum Pak. Kemudian kami tadi sudah bertemu dengan mereka semuanya. Insya Allah kemudian, insya Allah mereka tidak akan melakukan hal yang anarkis. Insya Allah. Saya mau menandatangani kuasa. Kalau tidak ada tindakan yang tidak bagus, kami tidak mau. Ternyata mereka, masya Allah, tidak akan ada tindakan yang anarkis, Bu Dokter. Saya sudah mencoba untuk dengan Dokter Tandio sebetulnya, untuk Dokter Tandio untuk ketemu dengan Bu Dokter. Cuma belum ada kesempatan, tiba-tiba terjadi hal seperti ini. Kami terlambat, Dok. Mohon maaf. Sebelumnya kami akan bertemu dengan dokter. Untuk Pak Kuramil dan Amil, saya mohon maaf kalau ada rekan-rekan yang kami akan didik, kami akan awasi, dan kami siap mereka didik mereka. Kami akan mohon maaf untuk bapak-bapak semuanya kalau ada kesalahan dari teman-teman. Bapak Kapolres mohon izin ya, betul-betul diselesaikan secara tegas. Kalau memang kami tidak ada jalan keluar, kami akan menempuh jalur hukum yang jelas itu. Jadi kami tidak melibatkan Polres lagi, kami akan menempuh jalur hukum. Tapi kalau mediasi ini berhasil, kami siap. Iya, terima kasih. Benar ya? Iya, selamat siang. Saudara saya itu rekan-rekan sekalian ya, nanti saya minta dari Pak Suryo, Pak Roni nomor teleponnya ya di absen tadi, sama peminat terakhir Pak siapa Pak? Pak Sana. Untuk kita bisa komunikasikan karena seperti yang saya sampaikan tadi tidak akan mungkin selesai hari ini. Karena kan ada data, ada dokumen yang harus kami dalami, ada keterangan nanti dari pihaknya Pak Roni CS akan kami dalami, termasuk dari Lafalet kami akan mendalami semua informasi yang ada sehingga semua berimbang.
Saya rasa itu rekan-rekan sekalian, terima kasih Pak Kabak sudah memfasilitasi kegiatan ini. Rekan-rekan yang lain, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita mencari kesepakatan di dalam musyawarah, tidak mencari ada yang dizolimi ya. Kami menjunjung itu karena Polresta Malang Kota ini bekerja dengan hati nurani Pak, kalau perlu diketahui. Jadi kita tidak akan ingin menzolimi orang yang benar menjadi salah, salah menjadi benar, itu tidak ada di dalam rumusan saya berbahas. Nah, tolong pegang omongan saya ini kalau memang kami tidak bekerja dengan baik. Nah, saya rasa terima kasih Pak Camat mewakili Temida, Bu Lurah ya, Bu, terima kasih semua. Sama-sama saling mendengar rekan Babin Kaptipmas, Babinsa, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, teman-teman jajaran Intel dari pengamanan security yang ada di Lavalet yang hadir pada hari ini. Terima kasih kehadirannya. Mungkin akan kita tidak lanjuti, akan kami mohon waktu untuk mendalami ini. Nanti akan kami komunikasikan lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah pertemuan dari tukang parkir lama Lavalet dan pihak rumah sakit Lavalet, pemenang tender Lavalet dan Kapolres dan aparat keamanan terkait, ada Pak Camat itu. Alhamdulillah. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Kapolres sudah menunjukkan kepada kami dengan kepuasan keadilan bagi kami semuanya. Terima kasih Kapolres, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Kapolres tetap begini, insya Allah panjang umur, sehat afiat. Kami dari awal memang pengen baik Pak. Itu kenapa kami ada tim kuasa hukum. Kami juga ada pembina. Dan saya di sini sebetulnya sebagai rakyat yang punya rasa kepedulian aja kepada rekan-rekan parkir Lavalet. Dan sudah ada komunikasi sebenarnya. Cuman memang ya itu tadi masalahnya miskomunikasi. Udah nggak usah dibahas. Dan kami memang mau baik-baik, bukan mau dengan cara-cara yang nggak baik, dengan cara hukum. Salah satu buktinya adalah kami pakai kuasa hukum Pak Suryono. Jadi keterangan persnya langsung Pak Suryono aja. Agak dekat mic-nya, nah biar Pak Suryono dekat. Jadi begini, untuk rekan-rekan yang di Lavalet, memang kami akan melakukan langkah hukum kalau memang tidak ada ketemu. Untuk mediasi tidak ada ketemu, maka kami akan melakukan langkah hukum. Tapi jika ada ketemu, maka kami akan siap untuk melakukan mediasi. Kami nggak akan, rekan-rekan di sini nggak akan melakukan arogansi. Nggak ada. Ya. Dan Babe, saya mohon maaf kalau ada rekan-rekan atau tersinggung dengan konten yang dibuat beliau, karena beliau orang yang betul. Mohon maaf. Saya lagi mohon maaf. Saya mewakili rekan-rekan semuanya. Ya, kalau gue ada keterangannya. Sebetulnya konten gue kalau memang saya orang yang bertanggung jawab. Artinya kalau di dalam konten saya ada yang merasa bahwasannya saya melanggar hukum, maka silahkan dilaporkan. Maka kita bisa itu. Tapi kalau nggak ada, ayo kami ini pengennya baik. Di konten itu mungkin gaya kami. Gayanya iya. Karena memang siapa yang nggak kaget tiba-tiba ada pemenang tender. Iya. Dan saya sudah lama bersama anak-anak ini. Bukan baru, udah lama. Kedekatan kami malah kedekatan spiritual. Ya bukan lagi kedekatan antara partner kerja, bukan. Tapi sekali lagi kita nggak mau bahas itu. Yang paling utama adalah terima kasih Pak Kapolres. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, menjembatani dan mau memfasilitasi. Mudah-mudahan ketemu titik tengah deh. Amin. Jadi kita nggak perlu masalah hukum. Siap. Ya. Siap. Oke gitu aja guys. Nggak usah lama-lama. Ntar banyak yang baper lagi gue. Iya. Iya Pak, minta maaf saya lama juga di Malang. Saya juga sama Aremania. Sama Pak, saya juga mau damai gitu. Mungkin tadi kelihatan agak tegang, mungkin karena nggak ada kopinya. Ya udah, gua kopi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh.
Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.